Selamat malam, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam. Saudara, kita akan memulai ibadah penghiburan atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga Arta Sari Purba, adik dari Bapak Sabar Purba pada tanggal 23 Oktober beberapa hari yang lalu. Saudara, ada kesedihan ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Tapi ingatlah, kita memiliki Tuhan yang selalu menghibur dan menguatkan kita. Karena Dia Allah yang peduli dan mengerti dalam segala pergumulan dan kesedihan yang kita alami. Kata-kata manusia terbatas, tapi penghiburan yang sejati, penghiburan yang sempurna, kita dapatkan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini saudara, mari kita buka ibadah penghiburan pada malam hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit diri dan kita naikkan pujian nomor 1, Allah Peduli. Yang tak dapat ku mengerti.
tentang doa. Bapa di sorga, seperti lagu yang kami nyanyikan, ada banyak hal yang kami tidak mengerti, termasuk kepulangan dari adik kami yang tercinta, adik Sabar Artasari yang kami kasih Tuhan. Terus sebabnya ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah, hati yang mengaku bahwa kami terbatas. Banyak hal kami tidak mengerti dengan pikiran kami yang juga terbatas ini. Hanya satu hal kami tahu ya Tuhan, Kau tidak pernah salah. Kau tidak pernah gagal, Kau tidak pernah berdusta. Sebabnya kami datang berdoa, menyerahkan Sabar dan seluruh keluarga, juga kami yang ikut merasakan kesedihan. Tuhan, hiburkan dengan firman-Mu, hiburkan dengan puji-pujian. Oh Roh Kudus, Kau Roh penghibur, Engkau yang mencurahkan penghiburan sempurna dari surga, sesuai dengan cara-Mu, waktu-Mu, dan kedaulatan-Mu. Kami hanya berserah penuh ya Tuhan. Berkati ibadah malam hari ini, sungguh-sungguh menjadi berkat khusus bagi Sabar dan keluarga di sini di Indonesia, maupun kami semua yang hadir dan menopang bersama-sama. Kami berdoa meminta penghiburan, meminta kekuatan ekstra dari sorga dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, di saat kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, penghiburan terbesar bagi orang percaya adalah harapan dan keyakinan bahwa kelak kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di surga yang kekal. Amin. Mari saudara, kita naikkan pujian Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi,
saudara, rencana Tuhan adalah rencana yang terindah dalam hidup kita. Saudara, saya akan membacakan Mazmur 23. Bacaan firman Tuhan. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini tidak kita mengerti. Banyak rencana dalam hidup ini tidak terlaksana. Tapi satu hal, rencana dan jalan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, hatiku percaya. Melihat jalanmu,
Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami jelas mengerti bahwa langit dan bumi suatu hari akan berlalu. Tapi firman-Mu yang akan tetap kekal selama-lamanya. Kata-kata manusia terbatas. Hanya kata-kata-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang tak terbatas. Yang maha kuasa, maha mulia, maha penghibur, maha penguat. Biarlah firman-Mu malam hari ini menguatkan dan menghibur seluruh keluarga duka, khususnya Sabar dan keluarga di tempat ini. Kami sebagai keluarga besar IGNC ikut merasakan simpati dan empati, dan kami juga berdoa mohon Tuhan curahkan penghiburan yang sempurna. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan, agar apa yang sudah disiapkan firman-Mu boleh sungguh-sungguh menguatkan, menghibur, meneguhkan iman dari seluruh keluarga, juga kami yang belajar pada malam hari ini. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah turun ke dunia, yang sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami, hidup selama-lamanya dan sudah naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi semua orang percaya, juga kepada Artasari yang telah dipanggil mendahului kami. Kami yakin 100% dia ada di rumah Bapa, di tempat yang senang, yang bahagia. Melebihi kami semua di sini Tuhan, sebab Engkau lebih mencintai dia. Firman-Mu berkata berharga mereka yang mati di dalam Tuhan. Kami tahu dia sungguh-sungguh berharga di mata-Mu ya Tuhan. Engkau memanggilnya untuk bersekutu dengan-Mu saat ini. Dan sampai selama-lamanya, di tengah-tengah kedukaan kami, kami mau belajar mengucap syukur untuk janji kasih setia-Mu yang tak terhingga itu ya Tuhan. Kami yakin suatu hari akan ketemu lagi dengan kekasih kami, Artasari Purba. Sebab janji-Mu selalu benar, selalu ya, selalu amin. Kuatkan seluruh keluarga yang masih harus berjuang dan bergumul di dunia ini Tuhan. Ada tugas-tugas yang belum kami selesaikan Tuhan. Berkati dan kuatkan kami satu persatu. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami. Dan Roh Kudus yang siap menghibur. Kami berdoa dan memohon berkat. Amin. Pertama-tama atas nama pribadi dan keluarga Fences, juga keluarga besar IGNC, kami menyampaikan turut simpati dan belasungkawa untuk Sabar Purba dan seluruh keluarga, baik di sini maupun di Indonesia, yang nanti bisa melihat program ini ketika besok ditayangkan. Kami ikut bersimpati dan berdoa kiranya Tuhan yang menghibur dan menguatkan. Kita tahu Senin sore Senin lalu, Oktober 23, sekitar pukul 5 sore di Medan, adik perempuan Sabar Artasari Purba mengalami kecelakaan tertabrak motor dan meninggal dunia. Kami menerima berita ini sungguh mengagetkan, menyedihkan. Saya yakin sangat syok buat seluruh keluarga, juga keluarga besar IGNC. Banyak pertanyaan yang muncul. Saya yakin salah satu pertanyaan yang sering kali ditanya ketika muncul kecelakaan, penderitaan, kesusahan adalah, di manakah Allah pada saat itu? Di manakah Tuhan Yesus yang maha hadir pada saat kejadian itu? Kalau memang Allah itu maha hadir, maha kasih, kenapa dia tidak menolong? Kalau Tuhan Allah itu maha kuasa, kenapa dia tidak mampu melakukan sesuatu pada saat itu? Kita semua bertanya kenapa? Oh, kenapa?
Saya yakin pertanyaan sedemikian normal. Banyak manusia bertanya seperti itu, sebagian besar bertanya pertanyaan kenapa. Oh kenapa ketika ada bencana, ada kecelakaan, ada sakit penyakit, ada kesusahan, ada penderitaan, ada peperangan, dan bencana-bencana lainnya, kita bertanya kenapa Tuhan, di mana kekuasaan-Mu, di mana kasih-Mu Tuhan. Termasuk orang Kristen, kita bertanya seperti itu. Nah mungkin keluarga di Indonesia dan di sini juga bertanya, kenapa Tuhan? Ya. Pernah nggak saudara kecewa sama Tuhan kalau boleh saya tanya? Pernah nggak marah dan kesal sama Tuhan ketika pertanyaan-pertanyaan sedemikian tidak ada jawabnya? Dosen saya cerita di Jakarta suatu hari dia mau naik pesawat ke kota lain. Dia ketemu satu anak muda yang lama nggak ke gereja di airport. Lalu dia tanya anak muda itu, kamu kemana saja? Jarang lihat di gereja. Kenapa sudah tidak datang ke gereja? Anak muda itu berkata, saya kecewa sama Tuhan. Dosen saya sedikit kaget dan kemudian dia bertanya, kecewa sama Tuhan? Memangnya Tuhan itu bagaimana mengecewakanmu? Apakah dia hutang kamu tidak bayar, jadi kamu kecewa? Ya. Apakah dia berjanji tapi tidak digenapi, dia berdusta sama kamu? Ataukah dia menipu kamu dan kamu merasa tertipu sama Tuhan? Kenapa kamu kecewa sama Tuhan? Pemuda itu tidak bisa jawab, hanya terdiam saja. Nah hari ini kalau saudara juga mengalami hal yang sama, saudara pernah kecewa sama Tuhan, pernah marah sama Tuhan, pernah kesal sama Tuhan, coba merenungkan sebentar. Karena apa? Sebab apa kecewa? Fakta memberitahukan kepada kita bahwa di dunia ini memang ada hal-hal yang buruk. Dan hal-hal yang buruk bisa terjadi juga kepada orang percaya, orang Kristen. Tuhan tidak pernah berkata bahwa di dunia yang penuh dengan derita dan dosa ini, orang Kristen takkan pernah menghadapi kecelakaan dan keburukan. Nggak pernah. Orang Kristen, orang percaya di bumi bisa mengalami hal-hal yang buruk. Itu adalah sebuah kenyataan. Entahkah kecelakaan misalnya, ya naik kapal terbang misalnya tertabrak atau pesawatnya jatuh, ya musibah lainnya, tanah longsor, gempa bumi, ya, gunung meletus, tsunami, peperangan, korban orang-orang yang tak bersalah seperti perang Israel dan Palestina yang belum selesai, di mana Israel melawan Hamas, di situ banyak anak yang mati, menderita, wanita, orang-orang tak bersalah juga mati. Di bumi ini ada ketidakadilan, terorisme, dan berbagai macam kejahatan dan penderitaan. Ini nggak bisa disangkal terjadi di dunia. Lalu pertanyaannya memang kita bertanya kenapa? Kenapa Tuhan? Kami ingin jawaban. Pernah nggak saudara bertanya seperti itu? Jawabannya kalau kita bertanya seperti itu adalah bahwasanya teologi kita, pengertian kita terhadap kebenaran itu mungkin keliru dan seringkali keliru. Contoh, bila saudara berpikir bahwa Allah itu maha adil, maka semua kehidupan di sini harus juga adil. Nah itu keliru. Kalau saudara berpikir bahwa Allah itu maha kasih, maka kehidupan itu harus selalu indah dan penuh kasih. Itu juga keliru. Kalau saudara berpikir bahwa Allah itu maha baik, maka harusnya kehidupan di bumi ini selalu baik. Itu juga keliru.
Kalau saudara berpikir bahwa Allah itu maha kuasa, maka dalam kehidupan di bumi ini harus selalu ada mujizat sebab kuasa Allah maha kuasa. Itu juga teologi yang keliru. Sebab apa? Sebab saudara menyamakan Allah dengan kehidupan. Kalau Allah maha baik, maka kehidupan harus baik. Kalau Allah maha kuasa, kehidupan harus mujizat. Kalau Allah maha hadir, maka tidak ada bencana. Harusnya lancar-lancar saja. Kalau ada mujizat, harusnya kita nggak boleh sakit. Saudara menyamakan pribadi Allah yang maha kuasa itu dengan kehidupan ini. Itu teologi yang tidak tepat. Seharusnya apa? Seharusnya Allah kita yang maha kuasa di dalam Yesus Kristus lebih besar dari kehidupan ini. Melampaui kehidupan di bumi ini yang sementara sifatnya dan begitu kecil di hadapannya hanya satu planet bumi. Allah kita lebih besar dari itu. Nah, kalau saudara berpikir bahwa Allah sama dengan kehidupan dan meminta tanggung jawab Tuhan terhadap semua keburukan dan kecelakaan di muka bumi ini, maka itu sama dengan teologi kambing hitam atau teologi fitnah. Oh, Tuhan, di mana kamu? Ya, bukankah kalau kamu maha kuasa tidak boleh harus terjadi seperti ini? Kau yang harus tanggung jawab Tuhan kalau ada kecelakaan. Kau yang harus tanggung jawab Tuhan kalau ada sakit penyakit. Kau yang harus tanggung jawab Tuhan kalau ada penderitaan di muka bumi ini. Itu teologi kambing hitam. Kita menyalahkan Tuhan. Dari Alkitab kita tahu, sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka akibatnya, konsekuensi dari dosa itu adalah apa? Bumi ini terkutuk. Tuhan bilang, karena engkau melanggar firman-Ku, memakan buah yang kularang itu, maka terkutuklah bumi ini, planet bumi ini, karena dosa mencemari seluruh planet bumi dan kehidupan kita. Ada sakit penyakit, ada kesusahan, ada onak duri, ada kecelakaan, ada bencana alam, ada penderitaan dan penderitaan dan penderitaan, sampai pada ujungnya adalah maut atau kematian. Jadi sebenarnya yang harus bertanggung jawab adalah siapa? Iblis. Yang telah menggoda dan mencobai Hawa dan kemudian Adam ikut-ikutan. Dan ketika manusia pertama berdosa, seluruh bumi efeknya adalah menjadi terkutuk dan ada penderitaan. Bukan tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab iblis dan kesalahan manusia. Itu sebabnya Roma 6:23 firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maut bukan rencana Tuhan. Kematian bukan rencana Tuhan. Kematian bukan kehendak Tuhan. Kematian atau maut, baik secara fisik, secara rohani, adalah upah dosa. Tapi kita bersyukur bahwa di balik keadilan Allah untuk menghakimi dosa dan menghukum dosa, di balik semua itu ada cinta kasih Allah. Firman Tuhan tidak berhenti di situ. Kalau saudara membaca di dalam kertas saudara, upah dosa adalah maut, itu tidak titik tapi koma. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah, cinta kasih Allah yang maha besar adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tetap rencana Tuhan adalah hidup. Tetap planningnya Tuhan memberikan hidup yang kekal bagi semua orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Di balik keadilan Allah ada cinta kasih Allah. Itu sebabnya Yesus harus turun ke dunia ini. Sang Firman yang berkuasa, yang mencipta langit dan bumi dan seluruh alam semesta dan manusia. Firman itu harus turun menjadi manusia. Bukan saja di manusia seperti kita, dia tanpa dosa, tapi rela menanggung dosa kita, mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit kembali pada hari ketiga, dan firman Tuhan sejarah mencatat, Yesus Kristus naik ke sorga 40 hari kemudian, setelah dia bangkit. Ini semua bukti, saudara. Fakta sejarah ini adalah sebuah bukti bahwa Allah itu maha kasih, bahwa Allah tidak mempunyai niat jahat. Allah itu tidak bertanggung jawab atas semua kecelakaan kita.
penderitaan kita, Allah menyediakan Yesus Kristus sebagai jalan keluar. Itu harus jadi pegangan bagi kita dan bagi seluruh keluarga. Sabar di sini dan juga keluarga di Indonesia. Itu menjadi pegangan. Allah tetap mengasihi dan kita bersyukur Artasari telah mengenal Kristus sejak dia muda. Saya setiap kali KKR ke Medan bertemu dengan dia, ya. Dia hadir ikut KKR. Selalu ada calling peneguhan. Dia dengan mama, dengan orang tua, ya, dari putri hadir. Selalu didoakan. Puji Tuhan. Itu sebabnya Sabar begitu yakin mengatakan, selamat pulang ke sorga, tolong sampaikan salam kepada mama. Salam kangen. Orang tua juga di sana. Puji Tuhan. Dari pihak dia, sudah bahagia selama-lamanya. Sebab janji Tuhan telah digenapkan atas dirinya. Yesus naik ke sorga menyediakan tempat baginya. Dan bagi semua orang yang beriman, kalau tempatmu sudah selesai, kamu akan dipanggil, dijemput pulang. Bukan soal cara meninggalnya yang penting. Tetapi waktunya ditentukan Tuhan. Dan indahnya ketika bersatu dengan Tuhan. Kematian di bumi bisa dengan apa saja, sebab terlalu banyak penderitaan, bencana, kecelakaan, kesusahan, dan tragedi di muka bumi ini. Tapi kadang-kadang perasaan kita tidak puas, saudaraku. Kita tahu dia pulang ke sorga, kita tahu dia naik ke sorga, kita tahu dia sudah percaya, tapi perasaan kita tidak puas. Kita masih bertanya, kenapa? Dia kan masih muda. Kenapa? Masa depannya kan masih panjang. Kenapa? Bahkan ada keluarga yang kalau kekasihnya meninggal, dia bilang, kenapa bukan aku Tuhan? Kenapa harus dia? Aku rela aku. Nah, kita mau mulai ngatur Tuhan. Padahal urutannya Tuhan yang tentuin. Tapi pertanyaan itu wajar. Kita bertanya, kenapa Allah tidak segera bertindak waktu itu? Kenapa Allah tidak segera melenyapkan semua penderitaan dan kesusahan di muka bumi ini? Kenapa saat itu Allah tidak turun tangan saja waktu mau tertabrak? Atau melakukan sesuatu kayak menolong kayak? Khususnya kan dia atau orang-orang yang kekasih kita meninggal yang kita tahu dia baik, dia rajin, dia melayani, dia setia. Banyak hal-hal positif. Kenapa dia Tuhan? Kenapa seolah-olah Tuhan itu bersembunyi, diam saja? Ya, gak lakukan apa-apa. Tidak menyatakan kasih dan kuasanya yang segera. Bukankah dia hadir di situ? Kan Tuhan Yesus Maha hadir. Kenapa sih? Hari ini kita akan belajar 2 jawaban dari firman Tuhan. Yang pertama, itu adalah rahasia dari Allah. Ulangan 29 ayat 29. Kita baca bersama Ulangan 29 ayat 29 dari firman Tuhan. 1, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ulangan 29, 29. Itu jawaban pertama. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada hal-hal tertentu di dunia ini yang merupakan misteri Allah, rahasia Allah. Itu adalah kemuliaan Allah, itu adalah otoritas Allah. Ya. Itu adalah hak Dia yang penuh, sebab Allah kita maha besar dan maha ajaib yang tidak bisa dimasukkan ke dalam logika kita. Pikiran kita yang sangat-sangat kecil ini. Allah kita maha besar, maha ajaib, maha sempurna, melampaui logika manusia yang terbatas ini. Rahasia, misteri, itu hak Allah dan otoritas Allah. Kok bisa sih Pak? Ya, jangankan Allah. Orang tua di bumi aja ada rahasianya, betul nggak? Saya tanya kalau saudara anaknya masih umur 5,
Ya, katakanlah dulu raja masih umur 5 atau umur sekarang. Banyak tanya kan sekarang, kenapa ini, kenapa itu, kenapa? Orang tua biasa bilang apa? Kalau yang nggak boleh tahu, kamu nggak akan ngerti, nak. Papa jelaskan, kamu juga nggak akan ngerti. Ya, suatu hari kamu akan ngerti. Shh, jangan banyak-banyak tanya. Kadang-kadang orang tua bisa ngomong ke anak-anak begitu. Ya, sebab orang tua pun ada hal-hal tertentu yang tersembunyi. Yang tidak bisa diceritakan ke anak. Bukan bagian dari anak. Atau bukan waktunya anak tahu. Kalau orang tua saja punya rahasia, punya misteri terhadap anak-anak, kenapa Tuhan tidak boleh punya rahasia? Kenapa Tuhan tidak boleh punya misteri? Ketika kita bertanya, kenapa Tuhan? Tuhan bilang, tunggu kalau kamu sudah di sini. Bisa aja ya kan? Atau, yang ini kamu gak boleh tahu. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, ya, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Itu membuat dia tetap maha besar. Itu membuat dia tetap maha ajaib. Dan kita harus puas ketika Tuhan tidak menjawab. Ini tidak mudah. Sebab pikiran kita tercemar dosa. Kita mau mulai menilai, menghakimi, menjudge sama Tuhan. Tuhan seharusnya kan gini, harusnya kita kan begini. Sama seperti anak mulai ngatur orang tua kalau udah remaja. I know. Ya kan, begitu orang tua kasih nasihat, dia lebih tahu. Padahal dia tidak tahu. You know. Padahal you don't know. Itu yang terjadi. Sometimes, kadang-kadang kita mau sama Tuhan pun begitu. Tuhan, kenapa gak begini aja ya Tuhan? Tuhan, kenapa gak begini aja ya Tuhan? Tuhan bilang, siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Saudaraku, memang khotbah sih lebih gampang, tapi prakteknya belum tentu. Saya pun bisa mengalami hal yang sama. Ada banyak hal saya tidak mengerti di bumi ini. Tapi harus belajar menerima, mengatakan, ya Tuhan, aku hanyalah hamba, Engkau Tuhan. Berikan hamba rendah hati dan tunduk kepada otoritas-Mu, kepada firman-Mu, kepada perintah-Mu. Itu yang aku pelajari dari Tuhan ketika papa saya dan mama saya, dua-duanya meninggal hanya dalam jarak 26 hari. Saya berteriak mengapa kepada Tuhan lebih 1 bulan. Sampai Roh Kudus berbisik di hati saya, kamu mengaku kamu mau menjadi hambaku. Sekarang saya tanya, siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Di situ saya menangis mengatakan, ya Tuhan, aku hanya hamba-Mu. Jadilah apa mau-Mu Tuhan, Engkau berotoritas, aku tunduk, aku hanya hamba-Mu. Ini poin pertama, saudara, kita harus mengerti itu. Dengan kata lain, mari, jika ada hal-hal yang sulit dimengerti, yang tidak bisa masuk akal, stop menganalisa Tuhan. Stop memasukkan Tuhan di dalam logikamu, harus mengatakan harus masuk akal. Stop itu. Stop meragukan Tuhan, stop bertanya kepada Tuhan, apalagi mulai menuduh Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Stop itu. Ketika ada persoalan yang kamu tidak mengerti, mari belajar rendah hati. Mari belajar mengaku, ya Tuhan, siapalah aku hanya manusia terbatas. Pikiranku terbatas, pengetahuanku terbatas. Aku manusia lemah Tuhan, hanya debu Tuhan. Biarlah aku tetap memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Saudara tahu siapa yang mengatakan ini? Ayub. Itu terjadi pada Ayub. Siapa penderitaan manusia selain Kristus yang lebih menderita dari Ayub? Dalam 1 hari semua anak dia meninggal. Dalam 1 hari semua hartanya ludes. Dalam 1 hari istrinya mengejek dia, menuduh dia, menghina dia, menyuruh dia meninggalkan Tuhannya. Tapi firman Tuhan mengatakan, dalam semuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Dia berkata, dengan telanjang aku datang ke bumi ini. Dengan telanjang juga aku harus kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan kini mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Selama-lamanya dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Walau tidak mengerti. Kita baca pasal 1 Ayub, kita tahu iblis jealous. Iblis
iri hati dan minta izin mencobai dia. Kita tahu penyebabnya. Ayub tidak tahu loh. Kalau Ayub tahu dia kuat. Oh ya udahlah, toh iblis yang jealous, gua harus kuat, harus menang. Tidak, dia nggak tahu. Dia tidak mengerti sedikit pun. Semua kawan-kawannya datang hanya bisa mengadili dan menghakimi dia. Dia tidak punya siapa-siapa, tapi dia punya Tuhan. Dia katakan, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Oh, tidak gampang. Tapi kalau Ayub bisa, kita harusnya bisa. Sebab Ayub sama dengan kita, manusia yang terbatas dan berdosa. Ada banyak hal di dunia ini aku tidak tahu. Banyak orang tidak tahu. Ada yang suaminya meninggal, ibu-ibu, anaknya masih kecil. Kita lihat orang jahat, makin jahat, tapi heran, makin jahat, makin makmur. Makin kaya lagi. Ya kan? Seolah-olah dia tidak butuh Tuhan, seolah-olah dia tidak mungkin dihukum. Harusnya kita pikir ini orang begini dihukum mati aja. Orang yang baik justru banyak masalah, gak habis-habis bertubi-tubi lagi. Belum satu habis datang lagi, satu habis datang lagi. Ini orang yang percaya, orang baik. Korban perang, anak penduduk tak bersalah, mati setiap hari kita melihat dan mendengar itu. Masih ingat kerusuhan 98? Korban pemerkosaan, penjarahan, pembakaran, pembunuhan. Belum lagi bencana alam ini dan itu. Oh saudaraku, penderitaan tidak akan habis-habisnya sebelum Kristus datang kedua kali. Belajar menerima kenyataan itu. Hanya ada dua respon manusia ketika menghadapi penderitaan dan kesusahan itu. Menolak Tuhan atau tetap beriman. Hanya dua. Saudara mau menolak Tuhan, mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak peduli, Tuhan sudah mati, sehingga muncul teologi alam hati, atau saudara tetap beriman bahwa Tuhan lebih maha bijaksana, lebih berdaulat dari pikiran kita yang terbatas. Contoh, Charles Templeton, sahabat baik Billy Graham. Sudah tahu Billy Graham? Pengkhotbah yang terkenal. KKR di seluruh dunia, pengkhotbah yang terbesar di zaman ini dan zaman lalu, abad lalu. Sebab dialah satu-satunya manusia yang berkhotbah lebih dari semua pengkhotbah lainnya. Miliatan manusia, lebih dari Tuhan Yesus yang mendengar dia berkhotbah dan memenangkan jutaan-jutaan manusia. Punya sahabat baik, Charles Templeton namanya. Orang yang percaya, mengaku Kristen, suatu hari dia melihat foto cover majalah Life. Ada seorang ibu Afrika mengangkat anaknya yang mati karena kelaparan dan kekeringan, menghadap ke langit. Dia berdoa minta hujan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak turunkan hujan. Itu foto cover di majalah Life yang sangat menggetarkan manusia ketika bencana kelaparan dan kematian di Afrika. Charles Templeton, seorang Kristen, setelah melihat foto itu dan membaca artikel itu, dia berubah menjadi agnostik. Tidak percaya lagi. Di mana Tuhan? Ini bayi loh. Yang cuma minta hujan. Tega-teganya Tuhan. Kenapa tidak menurunkan hujan? Saudara, cuma ada dua kemungkinan. Kalau penderitaan kesusahan yang melampaui pikiranmu, kamu menolak Tuhan, atau kamu tetap beriman. Permisi tanya, apa respon saudara? Ketika ada hal-hal yang tidak saudara mengerti hari ini, di bumi ini, dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang melampaui pikiranmu, bertolak belakang dengan pikiranmu.
Oh saudaraku, mari belajar seperti Ayub. Di dalam ketidakmengertiannya, dia katakan, aku tetap memuji dan menyembah Tuhan selama-lamanya. Stop analisa Tuhan, stop masukkan dia dalam pikiranmu. Tapi tetap beriman dan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, kenapa? Kalau kita bertanya kenapa, Roma 8:28 memberi kita jawaban untuk melatih iman kita. Itu alasan kedua. Melatih iman kita. Kita baca bersama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28. Saudaraku, salah satu kegunaan dari penderitaan yang Tuhan izinkan yang tidak kita mengerti adalah melatih iman kita. Melatih iman kita menjadi iman yang asli. Iman yang tak bersyarat seperti ketika kita menerima Kristus yang mati bagi kita. Tak bersyarat. Iman yang walaupun titik-titik. Bukan iman yang asalkan. Selama ini bagaimana iman saudara? Tuhan, aku sih mau beriman Tuhan, asal ya. Tolong gajiku harus naik dalam sebulan Tuhan. Tuhan, aku sih mau beriman Tuhan, tapi iman yang tapi, mana dong jodohku udah tunggu 5 tahun gak muncul-muncul. Tuhan, aku mau beriman sih Tuhan, asalkan semua lancar, semua baik, perasaanku senang, ya aku tetap mau mengikut Tuhan. No. Tuhan mau melatih iman kita menjadi iman yang walaupun susah, walaupun ada sedih, walaupun ada penderitaan, walaupun ada hal-hal yang aku tidak mengerti ya Tuhan, aku tetap mau beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mati dan bangkit dan naik ke sorga. Itu sudah cukup dari bukti-bukti lainnya. Saudara masih ingat Thomas ketika dia minta syarat? Sebelum aku mencucukkan tanganku di bekas paku itu dan di bekas lambungnya, aku takkan pernah percaya. Yesus menampakkan dirinya, Thomas jadi bergetar dan takut, dia hanya tersungkur di depan Tuhan dan mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Pengakuan kristologis yang paling sempurna keluar dari mulut Thomas. Yesus dipanggil, ya Allahku, ya Tuhanku. Walaupun nilai teologinya, kristologinya 100 atau A+, tapi Yesus tidak memuji dia. Dia bilang, kamu percaya karena kamu lihat aku kan? Berbahagialah mereka yang percaya, tapi tidak melihat. Yang walaupun tidak melihat, walaupun belum melihat, walaupun belum ada bukti, walaupun tidak ku mengerti, walaupun memecahkan pikiranku, ya Tuhan, Engkau tetap Tuhanku dan Allahku selama-lamanya. Itu loh yang Tuhan mau latih kita. Saya tidak tahu tingkat iman saudara sejauh apa hari ini. Tapi Tuhan mengizinkan adanya penderitaan dan kesusahan di bumi ini. Tujuannya adalah melatih iman kita. Supaya akhirnya kita melihat kebaikan Tuhan yang melampaui pikiran kita juga. Istilah Tuhan bekerja, saudara, di sini dalam ayat Roma 8:28. Allah turut bekerja. Jangan salah mengerti. Kalau ada penderitaan, kesusahan, bencana, kecelakaan, apakah Allah yang bekerja untuk mendatangkan kecelakaan? Bukan. Allah turut bekerja di sini dalam bahasa Yunani. Bahasa aslinya adalah sun erge. Sun berarti bersama-sama, erge berarti bekerja dengan energinya, kuasanya. Dari situ muncul kata kekuatan atau energi. Artinya Allah turut menambahkan energinya di dalam semua kesulitan dan penderitaan supaya tujuan akhirnya menjadi baik. Mendatangkan kebaikan. Asal ada syaratnya. Kamu tetap mengasihi Tuhan dan setia kepadanya. Itu loh latihan imannya saudaraku. Kita harus yakin apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan, Engkau turut bekerja, Engkau tidak diam, Engkau tidak bersembunyi, Engkau tidak lari, Engkau bekerja Tuhan dengan energimu, kuasamu, kasihmu, kebaikanmu, supaya nanti aku mengalami kebaikan Tuhan.
Ketika aku setia dan tabah menantikan Tuhan dan mengasihi Tuhan, walaupun sekarang aku tidak mengerti, yakinlah saudaraku, banyak hal kau tidak mengerti, suatu hari kau akan mengerti. Bukan saja mengerti, tapi juga mengalami kebaikan Tuhan. Saya baca kesaksian seorang ibu kehilangan suaminya karena tertabrak mobil. Mirip dengan eksiden Jakarta. Suaminya mati. Ditabrak. Dia sangat sedih, sangat kecewa, dan dia bertanya, Tuhan kenapa? Lebih baik aku juga ikut mati saja Tuhan. Sebab 20 tahun menikah, hidup bahagia, kini harus ditinggal begitu saja sama suaminya dan anaknya. Dia berdua harus setengah mati. Dia terus bertanya, kenapa? Aku tidak mengerti. Sampai suatu hari Tuhan berbisik di hatinya, dia katakan, Roh Kudus dalamku berkata, Tuhan seolah-olah berkata, aku tidak minta kamu mengerti anakku, aku hanya minta kamu percaya. Kalimat itu terus muncul di hatinya, aku tidak minta kamu mengerti, aku minta kamu percaya. Berapa tahun kemudian Tuhan pulihkan dia saksikan. Hidupnya dipulihkan dan diberkati melebihi sebelumnya. Anak-anaknya berhasil. Dia diberkati dan secara fisik, mental, rohani, materi. Bahkan hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ini sebuah contoh saja. Ketika orang percaya tetap beriman. Tetap setia mengasihi Tuhan dan menantikan energi Tuhan. Suatu saat kamu akan melihat kebaikan itu dan berkat Tuhan itu melampaui apa yang bisa kamu pikirkan. Persis dialami Ayub bukan? Pulang saudara baca Ayub 42 ayat 12-17. Setelah dia bertahan walaupun dituduh teman-temannya. Setelah dia bertahan walaupun dimaki-maki istrinya. Setelah dia bertahan walaupun badannya ikut sakit. Akhirnya Tuhan pulihkan Ayub dan memberkati dia double. Anaknya double, hartanya double. Ya. Dan seluruh hidupnya diberkati melampaui apa yang dia bisa pikirkan. Sebab Tuhan sungguh-sungguh memberikan energinya dan kuasanya yang bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam penderitaan. Sebab itu saudaraku, apapun yang terjadi, Sabar dan keluarga, apapun yang terjadi, walau tidak mengerti, dan seolah-olah Allah diam, yakinlah Tuhan tidak pernah dusta, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, dia terus bekerja dan bekerja dengan energinya yang melampaui pikiran kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian saya baca dari sepasang suami istri orang Kristen namanya Don and Glyn. Don and Glyn seorang Kristen yang setia melayani Tuhan. Dua-duanya 45 tahun. Punya beberapa anak. Di usia 45 itu mereka dua-dua didiagnosa kanker stadium terakhir. Saya nggak tahu saudara kalau divonis sama dokter kanker suami istri. Stadium terakhir dan kematian juga tidak lama lagi. Bagaimana responnya? Mereka punya kesaksian yang sangat baik. Setelah berdoa, percaya, dan berdiskusi, mereka mengambil tekad. Panggil Pak Pendeta. Sebelum kita meninggal, kita mau desain funeral service kita. Jadi panggil pendeta, desain funeral service-nya berdua-dua. Dan kemudian sama-sama memberitahukan kepada anak-anak. Dia bilang tujuannya kenapa? Saya tidak mau, kami berdua tidak mau anak-anak kami nanti setelah kami pergi punya respon yang salah. Kami berdua mau anak-anak kami tetap kuat, tetap teguh, tetap yakin Tuhan tidak salah. Tuhan tetap benar. Walaupun Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan mereka bisa mendesain bersama-sama dan Tuhan curahkan damai sejahtera kepada mereka berdua juga kepada anak-anak. Bisa menerima dengan tenang dan damai sejahtera. Mereka berdua katakan, kami tidak mau tinggalkan dunia ini, meninggalkan
kebingungan kepada anak-anak, tapi mau meninggalkan teladan. Lalu penutup kesaksiannya dia bilang, kalau saudara hanya percaya kepada Tuhan pada waktu senang saja, pada waktu baik saja, sebenarnya saudara selama ini belum beriman. Bagus ya, saya suka kalimat itu. Kalau kamu hanya mau percaya kepada Tuhan pada waktu kamu senang saja, sebenarnya kamu belum beriman. Dengan kata lain, iman yang asli bukan hanya percaya pada waktu kamu senang dan lancar, tapi juga pada waktu kamu susah dan sakit. Kamu tetap percaya. Itu iman yang asli. Saya tidak tahu pertumbuhan iman saudara. Tapi mari kita belajar bertumbuh memiliki iman yang sejati, yang tidak tergantung waktu, yang tidak tergantung situasi dan kondisi. Apapun yang terjadi, kita yakin 100% Tuhan itu maha baik. Amin. Dia tidak pernah salah. Sebab itu lawanlah suara iblis yang berbisik-bisik di hatimu. Tinggalkan Tuhanmu, ngapain percaya? Iblis akan berbisik itu. Tuhan jahat, mana? Dia katanya mau menolong, tidak menolong. Tinggalkan suara itu. Lawan suara itu, katakan no. Aku yakin 100% Tuhanku maha baik apapun yang terjadi. Pergi kau suara iblis, jangan berbisik memfitnah Tuhanku. Membuat aku ragu, membuat aku menyalahkan Tuhan, membuat aku mengadili Tuhan. Pergi kau dari hatiku. Aku tetap mau percaya Tuhanku maha baik. Bahkan sangat-sangat baik. Amin. Setiap kali muncul, bernyanyi, apapun yang terjadi ya Tuhan, Kau maha baik. Kita mau nyanyi lagu ini. Saya nyanyikan satu kali untuk keluarga, kemudian kita nyanyi sama-sama sebelum kita berdoa untuk sabar. Apapun yang terjadi. Di dalam hidup ini, kita yakin orang yang setia menantikan Tuhan, setia, percaya, dan mengasihi Tuhan akan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu baik dan maha baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Semuanya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi,
ku rindu selalu menyenangkanmu. Kita berdoa untuk Sabar dan seluruh keluarga. Saudara, angkat tangan kanan saudara, arahkan kepada Sabar dan keluarga. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami yakin Kau hadir di sini. Tuhan Yesus, Kau maha hadir. 2-3 orang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dengan sepakat Kau ada di sini ya Tuhan. Kami semua sudah belajar firman-Mu. Banyak hal yang kami tidak mengerti. Ya Tuhan, biarlah malam ini kami semua, khususnya Sabar dan keluarga di sini maupun di Indonesia, belajar bersama-sama, membiarkan Tuhan sebagai Tuhan dan kami manusia sebagai manusia. Kami tidak menganalisa Tuhan dengan pikiran yang sempit dan kecil ini. Tapi kami belajar menerima bahwa hal-hal yang tersembunyi adalah bagian-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kedaulatan-Mu yang tak terhingga. Kami bersyukur Tuhan, melalui berbagai penderitaan, kesusahan, ujian, Engkau melatih iman kami menjadi dewasa. Menjadi iman yang tak terbatas oleh waktu, situasi, dan kondisi, dan apapun di dunia ini. Sebab ya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan Yesus telah mengasihi kami dengan total tanpa syarat. Biarlah iman kami bertumbuh semakin dewasa menuju kesempurnaan dan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kami seluruh jemaat IGNC, keluarga besar ini, kami berdoa untuk Sabar dan keluarga. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan sukacita dari sorga, penghiburan dari sorga, kekuatan dari sorga. Baik keluarga di sini maupun di Indonesia ya Tuhan. Sesuai dengan cara-Mu dan waktu-Mu yang terindah ya Tuhan. Curahkan kebaikan-Mu sesuai dengan janji-Mu. Pelihara hati yang beriman dan mengasihi Tuhan. Sambil menantikan kebaikan Tuhan yang melampaui pikiran dan semua doa-doa kami. Biarlah apa yang dialami Ayub 2 kali lipat berkat Tuhan dan kemuliaan Tuhan dicurahkan kepada Sabar dan keluarga dan seluruh keluarga di Indonesia. Juga keluarga IGNC, kami sama-sama bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang belum dimenangkan di luar sana. Dan biarlah kami semua bertumbuh dan berbuah untuk kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan. Sebab Kau berjanji barang siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ya Tuhan, tambahkan berkat-Mu, tambahkan penghiburan-Mu, tambahkan kekuatan-Mu kepada Sabar dan keluarga dan seluruh keluarga di Indonesia. Kami minta semua ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi kami, bangkit bagi kami, naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Inginkan dia akan kerjakan gitu, tanpa harus membantah. Memang saya juga bukan otoriter, tapi dia dengan sangat semangat ngerjainnya. Begitu dia, satu hal yang saya nggak bisa terima tadinya, dia meninggal begitu tragis gitu. Jadi saya pikir, he's not deserve to die this way. Gitu. Jadi karena dia itu pulang kerja dia naik motor, karena kita juga tinggal di kota kecil, jadi motorlah yang mobilitas. Jadi dia melakukan multiple stop
karena request dari adik saya yang laki-laki untuk beli ini, beli itu, beli ini. Jadi sebelum dia pulang ke rumah, terus mungkin karena dia di samping baca teks juga apa aja pesan dari kakaknya, dari abangnya, terus mungkin dia udah malas sekali pakai helmet karena mau stop ke store yang berikutnya. Jadi pada saat dia mau pergi ke store yang lain, ada motor dari belakang, dari samping, nggak tahu juga gitu, dia nabrak motornya dia, dan dia terpelanting. Jadi foreheadnya duluan kena yang sebelah kanan. Jadi dia 10 menit kemudian dia meninggal di tempat. Mereka bawa ke rumah sakit, ditelepon adik saya laki-laki, sampai sana memang sudah nggak ada. Jadi itu yang menghantui saya, bukan menghantui itu, saya nggak bisa get away with it. Kenapa? Tuhan, dia seperti itu, tragis sekali. Dan saya sama sekali yang nabrak juga, saya nggak punya rasa dendam atau apa-apa. Mereka bilang bawa ke jalur hukum, bilang what the law can do is won't bring her back. Jadi mungkin satu hal yang paling sedih, di samping separation dan rindu juga udah lama gak ketemu. Dan puji Tuhan, kalau Bapak Edi hari ini sungguh sangat mengubah saya, menguatkan saya. Sampai beberapa hari saya juga tadinya malas berdoa gitu. Biasanya saya berdoa setiap pagi. Saya juga there's no meaning. Just jalanin aja hidup ini sehari-hari. Toh Tuhan yang punya waktu. Tapi dalam arti negatif gitu. No, until this moment. Setelah dengar khotbah Pak dia sama seperti yang dibilang ayat tadi itu, ya Tuhan yang tahu rahasia hidup ini. Ya benar juga. Terkadang saya lihat lagi ke dalam hati saya, apa selama ini kata-kata yang saya ucapkan itu benar adanya dari saya sebagai umat Kristen. Setiap kali ada yang meninggal, teman-teman saya selalu menguatkan, yang paling penting dia sudah hidup dalam Tuhan. Ternyata kata-kata itu selama ini hanya lip service saya rasakan. Tapi setelah dengan kejadian ini, wow, merefleksikan ke saya juga. Kamu bilang ke orang-orang, yang penting si Dewi sudah meninggal dalam Tuhan. Buktinya dia kamu meninggal dalam Tuhan. Baik sekali. Sampai semua orang gereja juga menyatakan imannya sungguh sangat kuat. Nggak pernah berubah, selalu setia. Nggak hanya setia kawan, tapi setia sama Tuhan. Itu kata orang-orang dekat sama dia, Pak Pendeta, semuanya jemaat-jemaat yang di gereja, di mana dia bergereja. Jadi saya termasuk munafik juga tadinya gitu. Dengan kata-kata firman Pak Edi, Tante Nina, sungguh sangat mengubah saya, mengubah persepsi saya. Ternyata untuk jadi orang Kristen itu nggak selamanya indah. Untuk menjadi orang Kristen itu ya seperti ini.
Karena gembira itu nggak garanti, tapi yang pasti Tuhan telah menjanjikan kehidupan yang kekal bagi kita, anak-anaknya yang percayakan Dia. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita saling menguatkan. Dan terima kasih juga teman-temannya telepon yang menguatkan saya. Mungkin setiap kali teman telepon saya seperti nggak ada kejadian, saya bisa tertawa, tapi dalam hati saya itu remuk tadi. Betul, adik saya meninggal, Pak Sardi Gultom telepon saya jam 4 pagi. Itu saya nangis, tapi yang lain saya bisa tertawa. Tapi saya nggak bisa juga, nggak mau cuma tidur aja selama 1 minggu. 3 hari saya nggak mandi. Tapi God is good, God is love. Terus saya mempertanyakan juga, you said God is good, what now? It's nothing good coming from you. Tapi it's changed my heart. Hopefully it's forever. And I pray it will be forever. Sampai nanti kita dipanggilnya. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Tantinya, semua terima kasih Anton, semuanya, Pak Rita, semuanya teman-teman yang concern, Melki, yang lain Andi, semuanya teman-teman yang nggak bisa saya sebut satu-satu, tapi cukup menguatkan saya selama 4-5 hari terakhir. Jadi adik saya sudah bersama Tuhan, yang pasti mereka bahagia di sana. Sekarang kita waktunya untuk bisa terus setia sama Tuhan. Dan dia sudah dikuburkan 2 hari setelah meninggal, dan acaranya berlangsung baik. Seharusnya bagi orang Batak, kalau misalnya dia belum berkeluarga, seharusnya diadati. Cuman karena waktu mama meninggal juga nggak sempat diadatin, karena mereka menunggu saya pulang ke Indonesia baru nanti diadatin. Tapi karena dia meninggal single, belum berkeluarga, jadi diadatin. Jadi semuanya kemarin acaranya sudah berjalan dengan baik, karena waktunya juga tiba-tiba, jadi cuman ada tempat yang available, yang mereka kira itu oke lah. Dan dia dikubur di samping kuburan mama papa saya. Jadi itu tanah ladang kita, yang akhirnya tentu forest lawn, family forest lawn. Jadi everybody sorry. I don't know, someday maybe if my kid let me, I will be died and buried over there too. Jadi family forest lawn. Ya, yang paling sedih mungkin keponakan saya yang tinggal sama dia, karena dia yang ngurus mulai dari makanan apa semuanya sampai sekecil-kecil mungkin. Jadi mereka menanya saya apa kelanjutan dari, karena tinggal kita bertiga, ada semuanya. Ya itu masalah family yang lain lah. Tapi puji Tuhan semuanya sudah diterima, dan tadinya sempat juga keponakan saya yang tinggal sama dia dan sempat marah, dan hampir membunuh orang itu juga yang menabraknya. Jadi karena dia salah satu ketua Golkar di sana, masih muda, masih umur 21, jadi orang-orang anggotanya udah hampir membunuh itu orang. Tapi ya untungnya adik saya lagi-lagi bilang jangan, enggak worth it. Puji Tuhan semuanya baik. Puji Tuhan, walaupun dia tragis tapi dia di pangkuan Tuhan tadi. Terima kasih semuanya. Kiranya ini semua menguatkan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, kekuatan dari sorga
penghiburan yang sempurna yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa. Pertolongan, pimpinan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, khususnya Sabar dan keluarga di sini maupun di Indonesia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,